Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prayoga dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama yaitu jawabannya perubahan dari sistem informasi setelah masa pandemi. Yaitu yang pertama recruitment dan onboarding ataupun offboarding. Yang kedua yaitu komunikasi internal yang di dalamnya terdapat pengumuman, kalender acara, mobile push, dan email. Itu semua dilakukan secara online. Yang ketiga yaitu ada manajemen aset. Tingkat akurasi proses pengelolaan aset perusahaan Anda bisa melalui aplikasi ataupun secara online dan secara terbatas. Yang ketiga yaitu ada software dan akses multiplier overall. Sistem informasi manajemen yang ini yaitu digunakan dari kontrol akses dan profil berjenjang. Yang selanjutnya yaitu ada nomor 2, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang ditetapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama yaitu ada internal password authentication, yaitu password lokal untuk login ke sistem yang merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik juga. Yang kedua yaitu ada teknologi kriptografi, yaitu merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Yang ketiga yaitu ada enkripsi, salah satu pembatasan akses dengan enkripsi. Proses enkripsi menggunakan metode dalam bentuk data yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Yang ketiga yaitu ada digital signature, digunakan untuk menyediakan attention, perlindungan, integritas, dan non-repudiation. Yang terakhir yaitu ada server based token attention. Metode ini menggunakan attention system yang lebih kuat, yaitu dengan menggunakan token atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada Business Intelligence System atau biasa disebut dengan BIS. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan integrasi dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang kedua yaitu ada Executive Information System atau biasa disebut dengan EIS. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam mengambil atau membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Yang ketiga yaitu ada Customer Relationship Management atau biasa disebut dengan CRM. Yaitu CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelangganan, meliputi penjualan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Faktor-faktor yang menghambat baik dari internal ataupun eksternal. Yang pertama yaitu dari internal organisasi, antara lain visi, misi, dan nilai, tata kelola, struktur organisasi, serta peran dan akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu dari strategi, sasaran, dan kebijakan. Faktor dari eksternalnya yaitu ada faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor alam, terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian. Yang selanjutnya yaitu pergerakan dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi. Yang terakhir yaitu hubungan dan komitmen kontraktual. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.